Sih kalau ditembak telinga mah alhamdulillah kuat ya. Mau kuat. Asal jangan ditembak hati sama perempuan yang saya sayangi. Pokoknya masuk pokoknya. Pakailah gitarmu untuk mencari rezekimu, jangan pakai tanganmu untuk maling punya orang lain. Masuk pokoknya lah. Los terus masuk lagi gitu. Itu tuh dengar ceritanya pegang pantat nenek-nenek itu apa benar Nah, itu? Ya itu mah dulu lah. Oh, dulu. Pengalaman. Gimana itu ceritanya? Pengalaman. Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Tian di channel Tian Sumur. Kali ini saya akan bertanya-tanya kepada siapa? Sama Adul Aduh, asalnya? dari Bandung. Oh, dari Bandung. Sebelum ke pengalaman dia, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Ditonyok. Jadi gini ya, Kang Riki. Saya tuh ya Adul ya, maaf. Gini ya, saya teh Kang sama teman saya kan maksudnya mohon maaf, maksudnya kalau ini ya ada salah kata gitu. Mau nanya-nanya tentang apa namanya tuh? Perjalanan hidup Akang dari susah mulai sukses, dari sukses mulai susah gitu kan. Mohon maaf gitu, jangan tersinggung. Nah ini kan cuman sekedar menghibur lah gitu. Saya sih yes. Jadi perjalanan hidup Akang itu di awal mulanya gitu sampai bisa temu jodohnya gitu. Gimana perjalanannya? Ya berawal mulanya mah ya saya itu seorang pengembala biasa, Ya. rakyat biasa, Pengembala domba. pengembala ayam dulu itu sih. Iya. Yang suka gini ngambil satu sini Iya. gitu. Itu ambil karung gitu. Awalnya mah dari sekolahan itu saya sering malas-malasan, sering bolos lah intinya mah Kang. Mungkin bisa diceritakan itu pengaruh faktornya gitu. Pergaulan kan Pergaulan. itu. Iya. Jadi menurut Akang pergaulan yang memang ibaratkan cukup, jangan terlalu berlebih, jangan terlalu berkurang seperti apa gitu. Ya kalau intinya mah kalau buat yang nonton sekarang Ini pesan-pesan buat yang nonton ini jangan terbawa arus dan jangan gawe sembarangan intinya mah. Ya, kalau sekarang mah mungkin jaga jarak gitu kan. Ya. Karena corona, Anda corona? Saya sih no ya. Akang udah ngopi? Oh, iya sama Kang. Ya dengar-dengar dari orang lain katanya Akang itu seorang, ya dulunya seorang anak jalanan. Ya, Bukan anak lah, jalanan, gitu. yang suka di jalan. Iya. Gimana itu ceritanya dari Bisa awal masuk, bisa gitu. terjerumus ke dalam Mungkin karena broken home ya, nggak betah di rumah, kurang teman lah intinya mah, Ya. kurang kasih sayang dari ibu. Oh. Jadi kebanyakan yang di jalan itu kan suasananya yang di rumah gak bikin nyaman. Jadi Oh, iya. terjunlah ke jalan, cari kebebasan. Jadi pengalaman jadi intinya ya. Iya. Dalam perjalanan hidup Akang dari mungkin ibaratnya dari mulai dari pengen jadi dipandang orang sebelah mata gitu kan. Tapi Akang setelah itu gimana reaksi mungkin dari tetangga, orang tua setelah Akang tahu jadi di jalan gitu kan. Ya, ibaratkan jual payung, jadi ojek payung gitu kan. Ngamen meskipun nggak pakai gitar gitu kan. Ya itulah jeleknya orang yang di jalan. Jadi kita berbuat apa-apa juga itu dipandangnya sebelah mata oleh warga-warga itu. Kita berbuat benar atau salah juga nama-nama orang yang di jalan. Ya. Ya itulah pandangan orang lain jelek. Nah, benar. Jadi Tapi itu Akang teh kegiatannya apa aja itu teh? Ya kegiatannya mah cuma cari kesenangan lah mencari kesenangan. intinya mah. Tapi itu Ada yang mencari uang Dengan ngamen. dengan hasil ngamen, ada yang ingin cuma
poya-poya lah, kesenangan. Tapi semuanya juga tetap kalau nama-nama orang yang di jalan mah sama, nggak disamain sama masyarakat mah. Dipandang sebelah mata Jadi karena dipandang penampilan kan. Padahal tidak semua orang yang di jalan itu kotor. Ya. Ya paling kalau hasil ngamen itu ya paling ya minum-minum. Ya itulah dia itu yang buat jelek orang-orang jalanan itu. Kadang-kadang kan ada yang ngamen buat kebutuhan sehari-harinya, ada yang buat minum-minuman. Tapi dipandang orang itu kan tetap dipakainya ibaratnya Iya. yang benar juga dianggapnya salah gitu. Nah, saya ngomong sama Akang, cerita sama Akang ini biar tahu masyarakat tuh jangan menilai sebelah mata lah gitu. Jangan melihat dari penampilan bahwa ini wah di jalanan ngamen pasti nggak bener lah, janganlah gitu intinya gitu. Bahwa yang di jalan juga nggak selamanya orang bener gitu. Orang salah gitu. Iya. Orang salah. Insya Allah pada masyarakat sekitar kalau ada orang-orang yang di jalan yang sering bawa gitar minta-minta uang, kalau Anda ikhlas dan ingin berbagi rezeki, bagilah dia. Jangan pandang dengan penampilannya, karena dia belum tentu tatonya banyak, penampilannya kusut, tapi hatinya insya Allah. Jadi kalau ibaratkan dari minuman itu putih belum tentu suci, jadi intinya seperti itu. Nah, dari setelah itu Akang berhenti, bukan berhenti maksudnya gitu, ngejauh gitu ibaratkan dari jalan, dari ke jalan, dari awalnya turun ke jalan langsung tiba-tiba bisa jauh gitu, bisa istilahnya dapat jodoh lah gitu, bisa bukannya berhenti gitu. Mah kalau di jalan ya pastilah ke jalan gitu kan, namanya orang pasti kalau mau jalan kan kemana gitu kan, kalau bukan ke jalan gitu. Mungkin itu karena faktor saya sudah punya istri ya. Jadi pergaulannya beda dan kewajibannya sangat lebih apa ya namanya itu, lebih berat lah bebannya. Punya anak istri kan nggak mungkin kita harus jalan terus. Jadi nanti jeleknya keluarga juga ke bawah gitu, dari istri anak nanti ke bawah. Jadi akan memutuskan berhenti juga gitu. Tapi Akang sekarang kerja apa gitu bisa? Ya alhamdulillah kalau kerja mah apa aja lah. Yang penting halal itu, tidak merugikan orang. Iya. Nah kalau misalkan ini Kang ya, biar nanya-nanya, kan Akang orangnya kan ya mohon maaf ya ini mah pernah ngelakuin judi gitu ibaratan, apalah gitu yang ibaratan yang orang nggak boleh tapi Akang ngelakuin itu, apakah untuk kesenangan atau hobi gitu atau apa gitu? Ya mungkin itu karena situasinya yang sangat terpuruk ya. Ibaratkan kalau kita ngambil barang orang itu kan Haram hukumnya itu. posisinya kalau orang kaya tidak mungkin itu. Iya. Jadi tidak mungkinnya seperti apa Kang? Ya karena kira-kira ya kurang penghasilan. Oh iya. Tapi banyak orang-orang yang bisa dibilang pejabat-pejabat tapi tetap kan dia di penghasilan kan cukup, tapi kenapa harus korupsi? Gimana pandangan Akang? Ya itulah dia, karena orang sekarang ya jadi dianggapnya itu bagaimana ya, hukum itu bisa dibeli sama uang kan sekarang. Iya. Nah dengar-dengar gini kan, dengar-dengar Akang itu pernah masuk saya gitu sampai dikeluari. Bisanya kalian dengan cara yang halal. Pakailah gitarmu untuk mencari rezekimu, jangan pakai tanganmu untuk maling punya orang lain. Masuk mantap. pokoknya lah. Los.
Jadi buat salam-salam buat teman-teman yang ada. Salam buat teman-teman saya yang masih pada di jalanan. Jagalah anak jalanan itu, jangan sampai dipandang orang lain hina. Terus masuk lagi gitu. Itu tuh dengar-dengar ceritanya pegang pantat nenek-nenek itu apa benar Nah, itu? ya itu mah dulu lah. Oh, dulu Pengalaman. Gimana itu ceritanya? Pengalaman. Bisa sampai padahal kan nggak ngapa-ngapain, cuman nggak sengaja gitu mau nanya, tadinya kirain kan tetangga dengarnya. Itu mah dulu lah, pengalaman dulu. Oh, pengalaman dulu akangnya itu Jangan sampai lah. alkohol apa minum apa gimana gitu sampai bisa lupa pegang-pegang kayak gitu. Ya kalau saya boleh mengizinin mah, janganlah sampai masuk penjara. Iya. Kalau bisa mah tiap polsek selnya harus kosong. Ya, Janganlah. yang harus disel itu ibaratkan orang-orang seperti apa yang harus disel? Biarlah hukum tertulis pasal-pasalnya berapa. Yang penting orangnya nggak melakukan dan melanggar pasal itu kan. Iya. Jadi enggak ini Kang, yang seharusnya yang pantas di sel kayak gitu seperti orang-orang seperti apa gitu. Yang pantasnya gitu. Ya kalau kata saya mah semuanya juga nggak pantas lah bisa semuanya mah. nggak pantas. Kalau bisa mah Ya janganlah gitu. Ya, Jangan ya. ngalamin yang pernah Akang jalankan waktu dulu berapa bulan atau berapa tahun? 7 bulan. 7 bulan. Oh, jadi ibaratnya tempe celup gitu kan gitu, tempe celup belum matang gitu kan. Itu pengalaman dulu lah. Pengalaman dulu. Jangan sampai ditiru. Ya, Tapi itu teh nggak boleh. apa aja kegiatan di dalam, ya bisa dibilang sel atau penjara, kegiatannya apa aja? Ya kegiatannya mah cuma merenung dan ingin pulang, menyesali lah. Misalnya yang udah terjadi gitu kan. Cuma bisa menyesali dan cuma bisa menangis lah. Ya, ya itu bisa masuk akal kan. Tapi itu Makanya perasaan buat gimana? kalian yang belum pernah ngalamin masuk penjara, janganlah. Ya mohon maaf Kang, saya mah nggak mau Kang, saya mah. Jangan Ya, kalau mungkin yang bisa-bisa teman-teman yang lain gitu yang buat teman-teman yang lain, buat para anak-anak jalanan, janganlah sampai merusak semua orang. Kalau bisa mah jangan. jangan cukup Akang aja sendiri Kalau gitu. kalian di jalan, kalau kalian di jalan butuh penghasilan, butuh uang ya, Ya. carilah sebisanya kalian dengan cara yang halal. Pakailah gitarmu untuk mencari rezekimu, jangan pakai tanganmu untuk maling punya orang lain. Ya, masuk Mantap. pokoknya lah. Los. Jadi buat salam-salam buat teman-teman yang ada. Salam buat teman-teman saya yang masih pada di jalanan. Jagalah anak jalanan itu, jangan sampai dipandang orang lain hina. Ya, pesan dari saya buat kalian semua yang masih hidupnya kurang mewah, jangan berputus asa, jangan rendah hati, jauhkan alkohol, jauhkan dari kerumunan, hindari virus COVID-19. Jaga jarak gitu. Jaga intinya. jarak. Jaga jarak. Ya mungkin itu aja pesan-pesannya dari Akang siapa namanya tadi? Kang Adu, Kang Adul dari mana Kang Adul aslinya? dari Bandung, Dari Bandung. Cimenyan. Oh Cimenyan. Kalau istri dari mana? Istri dari Oh Ciparungpung. Ciparungpung. Akang tinggal di mana sekarang? Sama istri Kang, Sama istri. alhamdulillah. Oh iya. Oh Akang tinggal sama istri di sini. Itu serumah sama mertua apa misal? Alhamdulillah Kang, udah lepas dari orang tua. Pas dari orang tua. Itu gimana ngelihat Akang mungkin kalau lagi nggak kerja mertua seperti apa reaksinya ke Akang gitu, karena banyak cemoohan dari masyarakat atau yang lain Akang perjalanan dulu kan kayak gitu. Ya insya Allah lah, kalau kita ingin berusaha mah pasti ada jalannya lah. Iya. Pokoknya terus semangat gitulah. Semangat, namanya. semangat. Tapi itu pernah ngomong gitu, atau ini nggak kerja gitu.
gimana mau kasih makan apa gitu ibaratkan mertua Ya. itu seperti gitu pernah nggak? Kalau itu sih pandangan orang lain ada juga ya. Iya. Namanya orang hidup lah. Pasti ada lah. Iya, iya. Kalau nggak ada yang kayak gitu kan bukan hidup namanya ya. Iya, Iya. namanya juga orang hidup Iya. pasti ada Ceritanya Ceritanya lah, lah. cerita jalan hidup masing-masing kan beda-beda. Kalau Akang kan ceritanya Sebelum ditutup saya mau nanya, itu kan itu bisa bolong gitu telinga itu pakai obat dibolonginnya atau pakai di gimana obat bisa atau- gede gitu kan. Ya ini sih kalau dibolongin gini ya ada kan. Oh, Di ada. kira condong itu ada kan tempat tembak telinga. Ya, Itu maksudnya langsung gede apa langsung kecil gitu? Langsung gede sih Kang. Langsung, ini. berarti langsung ditembak begitu jedor Ya pakai ada pistol alatnya apa pokoknya gitu? mah dikira condong itu mah. Oh. Enggak, Yang maksudnya alatnya pinggir seperti rel. tembakan gitu pasti ibaratkan pistol. Dak gitu ke telinga atau seperti apa bendanya gitu. Sebenarnya mah kecil lah. Oh kecil. Itu pas digininya kan itu banyak Kayak urat hektar. kan? Ya itu kan sih mungkin udah ahli ya dia mah. Jadi nggak kerasa gitu sama Iya. Abang? Jadi itu Apakah- teh langsung gede gitu. Langsung gede ini mah. Cuma kalau pengen besar lagi ya pakai gemok, pakai apa kan Woi. lama-lama. Hebat Akang pakai gembok itu gimana perasaannya jalan apa gini gitu gimana itu kan jangan salah itu gembok yang gede itu kan berat itu berat itu kalau diginiin gimana gitu jalan apa biasa aja nanti pas dicopotin kepala langsung gini Ya saya Kan biasanya masih berat. kalau ditembak telinga mah alhamdulillah kuat ya. mau keluar Asal jangan ditembak hati sama Wah, perempuan yang saya Akang sayangi. pokoknya masuk pokoknya los pokoknya lah Akang Nggak seberapa ini mah ditembak telinga mah. Hmm. Yang penting mah jangan ditembak oleh wanita yang saya sayangi. Akang bener. Tapi jangan salah Kang, nanti suatu saat istri Akang nonton di sini loh. Kalau Akang ngomong-ngomong kayak gitu, Akang bisa perang nanti di rumah. Ya insya Allah saya mah setia. Setia alhamdulillah. Coba kalau setia. sampaikan ada pesan-pesan buat istri di rumah. Buat istri di rumah jangan lupa sediain nasi dan air hangat. Akang pulangnya agak malam. Siapin air hangat. Buat apa itu air hangat? Kopi atau mandi atau Buat apa? mandi. Oh, buat mandi. Oh, Akang sering mandi air hangat? Ya kali-kali sih Oh, kalau pulang kali. malam. Oh. Kalau buat anak-anak itu gimana? Udah benar enak kan? Alhamdulillah udah Berapa? baru 1 umur 3 tahun. Sehat-sehat ya Kang di rumah kan? Alhamdulillah. Itu perharinya itu jajan gitu gimana itu? Ya perharinya malah gimana kitanya lah mengatur uangnya. Oh ekonomi gitu kan ekonomi. Ya mungkin mau ada yang namain lagi? Mungkin ada pesan lagi buat siapa Ya intinya mah pesan buat kalian semua yang nonton. yang nonton, yang masih ABG, yang masih labil, jangan Yang broken home. yang broken home. Jangan sampai kalian mengalami hal-hal yang tidak diinginkan oleh ibu kalian. Jadilah anak yang baik, jadilah anak yang seperti ibu kalian dan ibu bapak kalian inginkan. Aminkan ya Kang. Mungkin perjalanan hidup Akang udah sekian beratnya menjalankan hidup itu, tapi Akang bisa kuat, bisa melupakan lah itu istilahnya, tapi bukan melupakan orang-orang yang pernah menolong Akang, tapi bisa melupakan hal yang buruk gitu kan, bisa menjauhi gitu. Ibaratnya Akang pernah waktu dulu ngambil ayam gitu kan. Insya Allah kalau hati Gitu. kita tenang dan nyaman, jangan sampai orang lain. Ya itulah. Iya pokoknya mungkin Akang udah pusing udah tanya mungkin Akang. Mungkin ini karena pengaruh udah malam ya. Oh iya. Jadi mata ranyai seperti itu Kang. Karena pengaruh udah malam mungkin ini kayaknya maka. Oh, alhamdulillah. Tapi itu yang bisa dibilang dirusak lah tubuhnya. Itu apakah cuma telinga atau ada yang lain? atau tato Akang ada tato? Di tato apa enggak Kang? Kita tuh ada Di tato. Di sebelah mana Kang? di sebelah sini lah banyak. Oh, Di banyak. tato mah.
cuma nggak bisa dihapus sama mata Oh atau iya apa. iya, jangan Kang, itu buat kenang-kenangan nanti Akang lo di akhirat nanti kan Akang, wah saya mah perjalanannya berat. Akang kan bisa negosiasi gitu. Awalnya ini ditato itu kan saya kerja jauh Kang. Oh, ya jadi buat kenang-kenangan gitu. Iya, kerja saya itu waktu itu kerja di Palembang kalau nggak salah. Palembang. Nah, kata ibu saya itu bawa oleh-oleh yang bisa ada yang bisa Disimpan. disimpan buat nanti kamu jaga udah punya anak istri, ya oleh-oleh itu yang bermanfaat. Oh, jadi maksud mungkin Ya saya itu nambahin. jadi ditato aja gitu. Mungkin Jadi kan maksud- alhamdulillah maksud gitu. orang tua Akang Sampai tuh- sekarang saya punya istri dan anak, tato masih ada. Karena orang tua Akang itu mungkin maksudnya ini tuh bukan seperti ditato, tapi mungkin buat kenang-kenangan seperti apa berfoto gitu. Akang berpose seperti apa Kang? Kalau gaya saya berfoto, Iya, seperti apa? ah jangan dibilangin. Ada juga. Gini dulu Akang. Bisa dilihat di Facebook. Oh iya, nama IP Akang apa? Nanti bisa di sini loh, bisa. Ricky Casper. Oh, Eh, iya, Casper. katanya Adul. Oh itu nama asli sih Ricky Oh, Casper nama- mah, tapi itu Jadi nama nama panggilan tuh jalanan Adul. lah. Oh, nama jalanan. Oh, Oh, Adul itu beda-beda. singkatan anak judul. Adul itu jadi singkatan anak dulu lah istilahnya. Oh. Akang sekarang umur berapa sih Kang? Mau 30. Wah, Kang ternyata kumis kayak layak. Waduh, Kang ini. Yang bener Kang, seandainya serius soalnya ini yang di rumah pada nonton Kang. Ya itulah. Dengar-dengar ini kemarin saya dengar ini Akang pernah gadein helm gitu ke si Jajang itu, bener itu apa? Oh, itu Nanti mah- lah kita bikin konten lagi sama si Jajang gitu, sama ini nanti di cropin, jangan sampai ada dusta di antara berdua gitu. Soalnya banyak yang ngomong Akang jual helm gitu, itu tuh apa kepepet atau gimana itu ceritanya? Oh itu mah dulu lah. Oh dulu, jadi dulu Akang kepepet gitu, mau pulang gitu, mau ongkos gitu, buat ongkos lah gitu. Ya itu mah dulu lah, jangan diceritain. Enggak, yang lucunya gini loh Kang, pas begitu jual helm itu tuh Kang, helmnya itu nggak ada kacanya loh, pokoknya. Yang lucunya itu loh Kang. Tapi Akang bisa laku cepet dijual beli mungkin. Tapi Itu dulu orangnya sih, tahu ya. kan. Tapi orangnya tahu. Pernah dijual sama Ucu. Oh. Ya, yang satu digadein ke Jajang, denger tuh yang satu ke ini apa? Siapa namanya tuh? Ya insya Allah lah, doain buat semuanya. Supaya Buat lancar minggu rezekinya. depan saya mau dagang sayur. Amin. Nanti ketemu channelnya sama si Jajang, liatin nanti. Insya Allah kita ketemu di perjalanan. Nanti saya dorong gerobak sayur. Iya, Jajang Sayur pakai Mang motor. Ucu. Ya pokoknya nanti para pemirsa ya nanti diketemuin. Jadi biar seru gitu kan, soalnya ada cerita sedikit dari Jajang penjual sayur itu sama ini gitu. Nanti bisa bikin konten lagi gitu sama ini, di iniin. Beradu argumen gitu, bukan berantem tapi bukan pukul-pukulan, cuman menghibur lah gitu istilahnya gitu. Akang itu kenapa mukanya seperti itu, apa gugup gitu apa gimana ngelihat kamera gitu di depan Akang? Ya baru kali ini saya disorot kamera ya. Oh. Udah Biasanya kan disorot matahari, sekarang disorot kamera. Oh jadi Akang baru pertama ini Baru disorot. pertama ini Kang. Waduh. Biasanya kan saya disorot matahari, Ya itu lebih bagus kalau pagi, kalau disorot saya cahaya TV. kalau tengah hari kan disorot matahari itu bahaya kan. Bahaya bersinarnya. Bisa kalau makan keluar lagi gitu kan. Akang mau nambahin ya, sok tambahin lagi. Udah cukup lah. Ya mungkin sekian dari channel Tian Cumur Dian Cumur, mungkin wawancarai Adul. Ya mungkin sekian untuk salam terakhir. Begini, kalau saya bilang Tian, tangannya gini, Cumur ke depan. Oke, siap? Siap, siap. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa klik tombol subscribe di sini. Jangan lupa ditonjok loncengnya biar kalian dapat notifikasi video saya terbaru.
Oke, salam dari saya Tian Cungur. Cumur.